Selamat siang dan salam sejahtera kepada kita semua. Terima kasih kepada Bapak Syarul Khairi, SSI MN, dan Bapak Aditya Warman, SSI, MSI, PhD, selaku dosen pembimbing. Tidak lupa juga saya berterima kasih kepada Ibu Marcelina, STMSC, dan Bapak M. Khalid Safrianto, STMT, selaku dosen penguji, yang telah memberikan saya kesempatan untuk saya dapat memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Kitosan dari Cangkang Udang Putih, Lithopenaeus vanamei, dan aplikasi pada enrichment logam tanah jarang, neodymium dan terbium dalam red mud. Adapun hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah di mana perkembangan teknologi dan industri yang semakin hari semakin pesat berdampak pada peningkatan limbah yang berpotensi merusak lingkungan. Berkaca pada masalah tersebut, perkembangan teknologi juga memunculkan berbagai macam inovasi yang berfokus pada penanganan masalah lingkungan, seperti mobil listrik, solar cell, turbin angin, dan berbagai macam produk elektronik lainnya. Namun, inovasi tersebut membutuhkan logam tanah jarang sebagai bahan bakunya. Logam tanah jarang sendiri saat ini sangat diminati dunia. Hal ini dapat dilihat dari grafik permintaan logam tanah jarang atau REE di dunia, di mana terdapat peran magnet, metal alloy, katalis, elektronik, fosfor, gelas aditif, dan keramik yang setiap tahun semakin meningkat. Sementara, kelimpahan logam tanah jarang di dunia terbatas jumlahnya, dan bahkan beberapa logam tanah jarang seperti neodymium dan terbium termasuk dalam logam kritis. Hal ini dikarenakan potensi besar yang dimiliki oleh neodymium dan terbium di masa depan. Sementara, akibat permintaan yang tinggi, ketersediaan logam neodymium dan terbium jadi kritis. Berikut ini ada beberapa potensi dari neodymium dan terbium, di mana neodymium dapat dimanfaatkan dalam produksi neomagnet, baterai rechargeable, katalis industri perminyakan. Kemudian terbium sendiri dapat dimanfaatkan dalam produksi magnet, televisi dan monitor, generator, dan baterai mobil. Damayanti pada tahun 2016 dan kawan-kawan melakukan penelitian terhadap kandungan red mud pada PT Antam Tayan, di mana berdasarkan penelitian tersebut terdapat banyak sekali kandungan logam yang terdapat pada red mud. Di antaranya ada terbium dan neodymium yang merupakan logam tanah jarang dengan konsentrasi terbium 11,6 ppm dan Nd neodymium 5,08 ppm. Red mud sendiri merupakan limbah atau residu yang berasal dari produksi aluminium dengan proses Bayer. Red mud berpotensi merusak lingkungan. Hal ini dikarenakan red mud merupakan limbah B3 yang bersifat alkali dengan pH sekitar 10-13. Kemudian untuk pemanfaatan red mud sendiri saat ini hanya dimanfaatkan dalam jumlah kecil, yaitu diantaranya dimanfaatkan sebagai pembuatan semen, bata geopolimer, dan konstruksi jalan. Hingga saat ini, metode yang sering digunakan dan banyak digunakan dalam pengambilan logam tanah jarang adalah metode penambangan bahan mentah pada mineral. Hal ini juga berpotensi merusak lingkungan dikarenakan penggunaan HCl dan H2SO4 dalam jumlah besar pada saat ekstraksi. Sedangkan terdapat metode alternatif yang digunakan untuk mengabsorpsi atau mengenrichment logam tanah jarang, yaitu dengan menggunakan kitosan sebagai adsorben alami yang berasal dari cangkang udang. Kitin sendiri merupakan polimer alami yang terdapat melimpah di bumi. Di antaranya terdapat pada berbagai macam kulit maupun cangkang berbagai organisme seperti krustasea dengan kandungan kitin 40%, serangga 18,4%, moluska 6,1%, dan fungi 20,1%. Udang putih sendiri merupakan termasuk ke dalam golongan krustasea dengan kandungan kitin yang sangat tinggi, yaitu 31,75%. Sedangkan mineral yang terkandung pada cangkang udang putih adalah 18,02% dan protein 34,69%. Udang putih sendiri merupakan komoditas utama di Indonesia yang saat ini produksinya
semakin tahun semakin meningkat. Hal ini juga dicatat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menyatakan bahwa data volume ekspor udang pada tahun 2019 sebanyak 207.324.067 ton. Namun pengeksporan tersebut hanya dalam bentuk dagingnya saja, sehingga terdapat peningkatan limbah bagian cangkang udang. Melihat kandungan kitin yang begitu besar pada cangkang udang, sementara limbah cangkang udang semakin meningkat, hal ini dapat dimanfaatkan menjadi sumber pembuatan kitosan sebagai adsorben alami. Kitosan sendiri memiliki gugus amina dan hidroksil yang mampu mengikat ion logam tanah jarang seperti neodymium dan terbium. Faktor-faktor yang mempengaruhi adsorpsi neodymium dan terbium adalah pH pada saat adsorpsi dan derajat deasetilasi kitosan. Hal ini dikarenakan semakin tinggi derajat deasetilasi kitosan, maka semakin banyak terdapat gugus amina dan hidroksil pada rantai kitosan. Sehingga DISWORD pada penelitian ini adalah preparasi kitosan dari cangkang udang putih dan pengaplikasiannya sebagai adsorben logam neodymium dan terbium pada redmat dengan metode adsorpsi batch. Perumusan masalah pada penelitian ini yang pertama, bagaimana metode yang tepat dalam mengolah cangkang udang putih Lithopenaeus paname menjadi kitosan dengan derajat deasetilasi yang tinggi untuk digunakan sebagai adsorben logam tanah jarang dalam redmat. Yang kedua, bagaimana pengaruh pH terhadap daya adsorpsi kitosan cangkang udang putih Lithopenaeus paname terhadap logam Nd dan Tb pada redmat. Yang ketiga, bagaimana efektivitas kitosan dengan derajat deasetilasi yang tinggi mampu mengadsorpsi logam neodymium dan terbium pada redmat. Kemudian tujuan penelitian ini yang pertama, menganalisis metode yang tepat dalam mengolah cangkang udang putih Lithopenaeus paname menjadi kitosan dengan derajat deasetilasi yang tinggi. Kedua, menganalisis pengaruh pH terhadap tingginya daya adsorpsi kitosan cangkang udang putih Lithopenaeus paname dengan logam Nd dan Tb pada limbah redmat. Yang ketiga, menganalisis kemampuan adsorpsi kitosan yang memiliki derajat deasetilasi tinggi dalam mengadsorpsi logam tanah jarang pada limbah redmat. Kemudian, manfaat penelitian ini yang pertama, memberikan metode alternatif dalam mengadsorpsi logam tanah jarang yang terkandung pada limbah redmat yang berpotensi besar dalam merusak lingkungan. Yang kedua, manfaat bagi industri adalah memberikan metode baru dalam menanggulangi redmat yang selama ini hanya ditangani secara konvensional. Yang ketiga, manfaatnya bagi lingkungan adalah mengurangi limbah cangkang udang putih yang sangat melimpah keberadaannya. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dan tolak ukur bagi penelitian ini. Yang pertama dari Fadli dan kawan-kawan pada tahun 2017 dengan menggunakan cangkang udang ebi sebagai sumber kitosan. Metode yang digunakan yaitu deproteinasi dengan menggunakan NaOH 3,5% dengan perbandingan 1:10 selama 2 jam pada suhu 65 derajat Celcius. Kemudian dilakukan demineralisasi menggunakan HCl 1 normalitas dengan perbandingan 1:15 selama 1 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Kemudian dilakukan deasetilasi dengan menggunakan NaOH 50% dengan perbandingan 1:25 selama 3 jam pada suhu 120 derajat Celcius. Hasil yang diperoleh yaitu derajat deasetilasi kitosan sebesar 86,1%, kadar air 1,2% dan kadar abu 1,9%. Selanjutnya penelitian dari Antonino et al. Pada tahun 2017. Cangkang udang dengan sumber cangkang udang paname. Metode yang digunakan yaitu demineralisasi menggunakan HCl 1 molaritas dengan perbandingan 1:10 selama 3 jam pada suhu 80 derajat Celcius. Kemudian dilakukan deproteinasi dengan menggunakan NaOH 1 molaritas dengan perbandingan 1:10 selama 3 jam pada suhu 80 derajat Celcius. Kemudian dilakukan dekolonisasi dengan etanol selama 10 menit. Kemudian dilakukan deasetilasi menggunakan NaOH 12,5 molar dengan perbandingan 1:15 selama 4-6 jam pada suhu 115 derajat Celcius. Hasil yang diperoleh yaitu derajat deasetilasi di atas 90%. Kemudian penelitian selanjutnya dari Rosen dan Cohen pada tahun 2014 dengan menggunakan kitosan dimodifikasi dengan EDTA dan EGTA.
Metode yang digunakan yaitu kitosan DTA dan TPA ditambahkan 20 mg ke dalam 15 ml larutan yang mengandung logam. Kemudian dilakukan variasi absorpsi pada pH 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian dilakukan variasi kontak pada selama 1, 2, 3, 4, dan 5 jam. Kemudian dilakukan pemisahan dengan HNO3 dan kecepatan layering 20 ml per menit. Hasil yang diperoleh itu pemisahan optimal MD, PR, dan DY terjadi pada pH 2 dan waktu kontak 3 jam. Penelitian selanjutnya yaitu dari Feng et al. Pada tahun 2021 yang menggunakan kitosan yang dimodifikasi dengan EDTA dan zeolite imidazole framework 8. Metode yang digunakan yaitu absorpsi dengan variasi pH 4, 5, 6, dan 7. Kemudian variasi waktu kontak larutan dengan adsorben selama 1-48 jam dengan dosis adsorben sebesar 1,5 mg per liter. Kemudian hasil yang diperoleh itu kondisi optimal terjadi pada pH 6 dan waktu kontak 24 jam. Adapun yang menjadi dasar teori penelitian ini yaitu yang pertama, mekanisme kitin menjadi kitosan. Perlu diketahui sebelum kitin menjadi kitosan, kitin terlebih dahulu dilakukan penghilangan mineral dan protein, yaitu dengan cara demineralisasi dan deproteinasi. Demineralisasi sendiri yaitu penghilangan mineral CaCO3 dan CaPO4 dua kali. Kemudian deproteinasi yaitu penghilangan protein pada kitin. Agar kitin menjadi kitosan dilakukan deasetilasi, yaitu pemutusan gugus asetil menjadi gugus amina dan hidroksil. Gambar di bawah merupakan mekanisme deasetilasi kitin menjadi kitosan. Pertama-tama, kitin direaksikan dengan NaOH. Kitin ditandai dengan adanya gugus asetil, yaitu CH3CO. Kemudian NaOH terionisasi menjadi Na+ dan OH-. Inisiasi pertama, OH- menyerang ikatan rangkap pada gugus asetil. Hal ini dikarenakan perbedaan muatan parsial di mana kitosan cenderung positif sedangkan OH- cenderung negatif. Akibatnya terjadi pemutusan ikatan rangkap pada atom O menjadi ikatan rantai 1 dan bermuatan negatif. Sementara ion Na+ sendiri berfungsi sebagai ion penyeimbang. Kemudian atom H pada OH menyerang NH menjadi amina primer atau NH2+. Namun untuk menstabilkan muatan NH2+, terjadi pemutusan ikatan dari asetil sehingga terbentuklah kitosan dengan terapatnya gugus NH2 dan OH- yang lebih stabil. Sedangkan produk sampingnya sendiri yaitu terbentuknya berupa garam CH3COO-Na. Dasar teori selanjutnya yaitu mekanisme absorpsi logam, neodymium, dan terbium oleh kitosan. Logam, neodymium, dan terbium sendiri merupakan logam tanah jarang yang umumnya terionisasi membentuk Nd3+ dan Tb3+, yang pada gambar ditandai dengan adanya M3+ atau logam 3+. Kemudian direaksikan dengan kitosan yang memiliki gugus amina atau NH2 dan hidroksil atau OH. Pertama-tama gugus amina pada kitosan terprotonasi menjadi NH3+. Kemudian gugus NH3+ sendiri atau gugus amina sendiri lebih cenderung mengikat ion logam polivalen yaitu M3+ dibanding dengan monovalen atau H+, sehingga amina sendiri cenderung akan melepaskan atau menukarkan H+ dengan agar berikatan dengan M3+, sehingga kitosan kadang disebut sebagai amina exchanger. Kemudian karena umumnya kitosan membentuk multilayer, sehingga secara simultan OH juga akan berikatan dengan ion logam. Hal ini ditandai dengan OH yang terdeprotonasi menjadi O-. Kemudian untuk menstabilkan muatannya, O- akan berikatan dengan M3+, sehingga pada gambar dapat dilihat bahwa M3+ berikatan dengan gugus amina yaitu NH2 dan gugus hidroksil yang terdeprotonasi menjadi O.
Adapun hipotesis penelitian ini, yang pertama, kandungan kitin yang tinggi pada cangkang udang putih atau Luteophaneus farame sebesar 15-30% memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan sebagai sumber pembuatan kitosan. Yang kedua, reaksi protonasi gugus amina pada kitosan dipengaruhi oleh pH, sehingga seharusnya terdapat pH optimum kitosan dalam mengabsorpsi logam tanah jarang. Yang ketiga, kitosan dengan derajat deasidulasi yang tinggi menunjukkan banyaknya gugus amina dan hidroksi dalam rantai kitosan yang mampu mengikat ion logam Fe, Cr, Pb, Zn, Ni, Cu, Cd, Al, dan beberapa ion logam tanah jarang seperti cerium, gadolinium, dan scandium, sehingga kitosan ini juga mampu mengikat ion logam neodymium dan terbium. Selanjutnya, metode penelitian ini, alat-alat ini digunakan yaitu blender, Erlenmeyer, oven, neraca analitik, pH meter, digital shaker, kondensor, Erlenmeyer, statif, hot plate, corong Bahner, lampu layer 2, kertas saring, pipet ukur, termometer, gelas beker, mortar, dan ayakan. Sementara bahan yang digunakan yaitu cangkang udang, red mat, methyl orange, aquades, HCl, NaOH, dan HNO3. Pada gambar di samping yaitu terdapat rangkaian alat isolasi kitin menjadi kitosan, di mana terdapat wadah minyak, lampu layer 2, termometer, hot plate, kondensor, dan statif. Selanjutnya metodologi penelitian ini, tahapan pertama yaitu preparasi sampel cangkang udang, di mana cangkang udang dibersihkan dari sisa-sisa daging yang terdapat pada kepala maupun ekor udang. Kemudian cangkang udang dicuci hingga bersih dan dijemur di bawah sinar matahari. Kemudian cangkang udang yang telah kering dihaluskan dengan blender dan diayak dengan ukuran 63 mikrometer, sehingga dihasilkanlah serbuk cangkang udang. Tahapan selanjutnya yaitu isolasi kitin, di mana serbuk cangkang udang didemineralisasi, yaitu penghilangan mineral, dengan cara ditambahkan larutan HCl 1 molar dengan perbandingan 1:10. Kemudian diaduk dan dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius dengan kecepatan 200 rpm selama 3 jam. Didinginkan pada suhu kamar dan disaring endapan yang diperoleh. Kemudian dicuci dengan aquades hingga pH netral, dan dikeringkan dalam oven pada suhu 110 derajat Celcius selama 6 jam. Dan dihasilkanlah cangkang udang yang bebas mineral. Proses selanjutnya itu deproteinasi, yaitu penghilangan protein, sehingga di tahapan pertama yaitu tambahkan larutan NaOH 1 molar dengan perbandingan 1:10. Kemudian diaduk dan dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius dengan kecepatan 200 rpm selama 3 jam. Kemudian didinginkan pada suhu kamar dan disaring endapan diperoleh. Dicuci dengan aquades hingga pH netral dan dikeringkan dalam oven pada suhu 110 derajat Celcius selama 6 jam, sehingga dihasilkanlah kitin yang bebas mineral dan bebas protein. Tahapan selanjutnya itu isolasi kitin menjadi kitosan, di mana kitin yang bebas protein dan bebas mineral dilakukan deasidulasi, yaitu penghilangan gugus asetil menjadi gugus amina dan hidroksil pada kitosan. Tahapan pertama yaitu ditambahkan larutan NaOH 47% dengan perbandingan 1:10. Kemudian diaduk dan dipanaskan menggunakan magnetic stirrer pada suhu 80 derajat Celcius dengan kecepatan 200 rpm selama 3 jam. Didinginkan pada suhu kamar dan disaring endapan yang diperoleh. Kemudian dicuci dengan aquades hingga pH netral dan dikeringkan dalam oven pada suhu 110 derajat Celcius selama 6 jam. Kemudian kitosan yang telah diperoleh dilakukan analisis dengan metode titrasi dan instrumen FTR untuk mengetahui derajat deasidulasi kitosan yang dihasilkan. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu enrichment logam neodymium dan terbium dalam red mat, di mana red mat terlebih dahulu dilakukan pelindian, yaitu dengan cara dihaluskan dan diayak untuk mendapatkan ukuran 45 mikrometer. Kemudian red mat ditambahkan larutan HNO3 2 molar dengan perbandingan 1:50. Kemudian diagitasi konstan selama 24 jam pada kecepatan 300 rpm pada suhu kamar atau 25 derajat Celcius. Kemudian disaring sampel yang ada dengan kertas saring untuk memperoleh filtratnya. Kemudian larutan sampel dari red mat sendiri dilakukan absorpsi logam neodymium dan terbium, yaitu dengan cara larutan licit dari red mat dipipet sebanyak 20 ml dan ditambahkan larutan 1 molar HCl atau 1 molar NaOH ke dalam Erlenmeyer untuk mendapatkan variasi pH, yaitu pada pH 1, 3, 5, 7, dan 9. Kemudian
Masing-masing Erlenmeyer ditambahkan kitosan sebanyak 0,05 gram. Kemudian dilakukan adsorpsi batch dengan digital shaker pada kecepatan 300 rpm selama 4 jam. Kemudian partikel dipisahkan dari larutan dengan kertas saring ukuran pori 0,45 mikrometer. Hasil enrichment sendiri yang berupa larutan dianalisis menggunakan ICP-MS untuk mengetahui konsentrasi ion logam yang telah teradsorpsi. Baik, sekian pemaparan seminar proposal saya pada hari ini. Atas perhatiannya, terima kasih.